2 hari yang lalu, na'udzubillah min zalik, anak remaja Pak curhat, anak SMA. Apa curhatnya? Dia perkosa binatangnya Pak. Apa binatang peliharaanmu? Kambing. Saya bilang, hati-hati jangan kau ulang-ulang, nanti melahirkan mirip mukamu itu. Saya bilang, kenapa bisa kau bersetubuh dengan binatang? Ternyata terlalu nonton film-film cabul di HP-nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sederhana Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran. Soal perintah, laksanakan perintahku kata Allah sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji Ustaz, tapi tidak mampu. Itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kok tidak haji. Disesuaikan kemampuan. Kalau larangan sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, ada bisulku. Baring. Tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu Ustaz. Salat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam. Tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi Ustaz. Allah kasih keringanan. Tidak usah kau mandi. Cukup cuci alena beliau. Cuci itu. Sudah tayamum. Boleh. Diberikan kelonggaran. Tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina Ustaz. Kalau saya tidak berzina Ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya. Bagus puasanya. Tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu Pak. Sekarang. Anak muda pelihara jenggot dibilang radikal. Padahal itu sunnah.
Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz Das'ad cerita-cerita sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustadz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama. Kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita. Jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu? Abu Jahal waktu itu Pak. Tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal. Semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, pongah, sombong. Dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin, gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai detik ini, tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, hina Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal. Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh. Hebat. Punya pengaruh luar biasa. Tapi kalau kau hina Allah, kau hina Rasulnya. Tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhir. Apa kelebihannya Abu Jahal? Waktu itu, Bilal. Waktu itu. Budak. Beda budak dengan pembantu Pak. Ini banyak kekeliruan kita. Menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak mirip saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya. Berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya. Budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone. Itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang. Terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa. Bilal, la ilaha illallah. Hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan. Saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan. Uang saya tidak butuhkan. Popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba. Sampai detik ini Allah muliakan Bilal.
Padahal fisiknya adalah budak. Badannya adalah budak. Tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah. Budak. Dibujuk oleh Abu Jahal. Dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumayyah, sudahlah. Kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad. Saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga. Anaknya, suaminya. Dipendam dalam tanah sampai di leher. Dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi. Disiksa suaminya di depan matanya. Disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal dia ambil itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, "Nak, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan, tidak mempan. Dikasih duit, tidak mempan. Dikasih kemerdekaan, tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan, Muhammad Rasulullah. Akhirnya, apa kata Abu Jahal? Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad. Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Puh! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara. Hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua. Aqimis salat wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin solat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang Pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya Pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru Pak. Tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia. Masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang menurut surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Ayo angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ayo. Anak muda. Saya kalau di Makassar semua anak muda langsung angkat semua tangan. Sini kok sedikit. Ayo sini deh. Sini. Ayo. Ya. Ini. Saya kasih kau hadiah kalau kau bisa jawab ini pertanyaan saya. Ya. Siapa namamu, Dek? Fatih. Siapa? Fatih. Masya Allah. Berdiri. Ini nama manusia mulia juga, Pak. Yang menaklukkan Konstantinia pada zaman itu yang kita kenal dengan Istanbul sekarang. Usia dia taklukkan itu Konstantinia, Istanbul, itu usianya 21 tahun. Dia taklukkan kerajaan Roma waktu itu yang sangat gagah perkasa.
Anak muda 21 tahun. Nih Al-Fatih namanya. Mudah-mudahan kau seperti itu deh. Karena nama itu doa. Jangan lagi ada berkata apa arti semua nama. Dongo. Bayangkan kalau tidak ada namamu semua. Bagaimana kau kampanye? Pilih saya. Siapa? Saya Anu. Siapa? Anu. Dari nama saya bisa tahu agamanya orang. Coba sebut namanya Pak. Abdul Latif. 90% Muslim. Bertus Maksus. Non Muslim. Dari nama juga saya bisa tahu sukunya orang. Coba. Nama Ambot Dalle. Anda mungkin Jawa. Pasti Bugis. Margono. Biasanya Jawa. Ayo kan? Ayo deh ya. Fatih. Coba. Sebelum jawab ada passwordnya supaya dapat hadiah lebih banyak. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat Latif? Ayo, jawab. Ini rumus. Jadi pemuda Islam ditanya jawab. Soal salah atau tidak urusan belakang. Jangan diam. Siapa namanya kakeknya Ustadz Dasat Latif? Abdurrahman. Orang tak belum tentu dia tahu. Sembarang aja kau jawab. Ini juga belum tentu dia tahu. Ayo. Jawab yang tadi surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 5 ayat pertama. Wabil Sadaqallah. Dia 100 juta. Masya Allah. Beda itu uang Ustadz dengan uang Kapolres. Beda rasanya bos ya. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu. Orang-orang yang bertakwa itu. Itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa. Apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi. Ciri-cirinya orang meraih kemenangan. Mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang? Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik. Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana. Di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia. Tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dimutasi. Dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba, saya tanya lagi adik-adik, sah tidak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya dia punya rasa malu. Malu dong. Kalau sudah haji, tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong.
Kalau kita sudah ngaku diri umat Islam, tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya, mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwamu, tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Orang Sunda, orang Bugis, orang Padang. Semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan. Orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya. Takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Hah? Nah, kalau orang Padang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh datang orang Bugis kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai. Takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah, coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu. Ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah. Dia tidak perhatikan apa ormasnya. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak. Saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat. Tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan. Kalau ada orang tidak sholat. Dia meninggal jangan kau sholati. Ada orang takut betul sama manusia tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustaz supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, kendaraan, TV, handphone itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Mustahil. Misal, saya mau pergi Kalimantan Timur. Balikpapan. Nah, Balikpapan ada sahabat saya, wakil wali kota di sana. Pak Rahmat Masud. Pak Rahmat, saya ada di Balikpapan. Kenapa Ustaz? Saya mau pergi ceramah ini keliling-keliling cari keluarga. Tapi tidak ada saya punya mobil. Tenang Ustaz, mobil tidak ada masalah. Tunggu, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, saya telepon ajudan. Ajudan, siap Pak. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Siap, perintah. Kau bawakan mobil, jangan lupa isi bensin full. Bawa juga pembeli pulsa. Datang ajudan. Siap Ustaz. Perintah. Ini ada kunci mobil. Silakan Pak Ustaz pakai selama di Balikpapan. Lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya. Ada anak dari Tebet. Tidak pernah ketemu Pak Rahmat. Tidak kenalan. Tidak pernah dilihat mukanya. Dia telepon. Tabe Pak Wawali. Saya ada di Balikpapan. Tolong pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Pak Rahmat? Siapa?
Kapolres. Tukang tipu itu, tukang tipu. Tangkap, tidak pernah ketemu kok tiba-tiba. Nah, begitu juga, tidak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Paling telat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah dia tidur. Lalu dia sakit, ya Allah saya sudah capek sakit ya Allah. Sembuhkan penyakitku ya Allah, capek sudah saya sakit ya Allah. Allah perintahkan malaikat karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Itu. Jadi dunia ini kecil bos, kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati saya. Dan dekatinya Allah cukup engkau sempurnakan sholatmu. Bapak mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, tidak gampang. Protokolernya, ketemu dengan ajudan, ngatur jadwal, sudah tiba waktunya, belum tentu bisa ketemu. Tiba-tiba urusan mendadak, pergi kepala daerah. Coba, ngantri Pak, datang. Sudah, Bapak coba punya kebutuhan. Ada keperluan dengan pejabat. Cerita sama ajudan dulu. Anu Pak, saya dulu tim sukses Pak. Saya banyak bantu Bapak ini. Alhamdulillah RT saya menang Pak di TPS. Bapak boleh enggak saya ketemu wali kota? Oh boleh Pak. Ada keperluan apa ini? Oh begini, saya enggak bisa jelaskan sama Pak Wali. Silahkan Bapak buat proposal. Datang lagi minggu depan Pak ya? Oke, jadi proposal. Datang minggu depan. Dia bilang Pak ajudan, baik Pak, saya akan serahkan dulu ke stafnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata ajudan? Baru dibaca sama staf ahli Pak. Silakan datang minggu depan Pak. Datang lagi minggu depan. Kata saya dapat informasi staf ahli baru mau dibaca sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Bapak datang lagi minggu depannya. Datang lagi minggu depan. Sudah 4 minggu itu. Datang lagi. Kata Pak Wali baru dibaca Pak. Akan dibentuk tim untuk mempelajari proposalnya Bapak. Silakan Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Kata, ya Pak Wali sudah baca Pak. Insya Allah beliau mau ketemu sama Bapak. Tapi mungkin 3 minggu yang akan datang. Sudah tambah banyak waktu habis. Datang 3 minggu yang akan datang. Janjian jam 8, jam 3 sore baru bisa ditemui. Kenapa? Ngantri penemu Pak. Begitu tiba jamnya kita ketemu basa-basi sedikit. Pak Wali akhirnya berkata, oh ini saya sudah baca Pak anunya proposalnya. Mohon maaf Pak. Tidak ada alokasi dana untuk ini Pak. Kalau saya bantu Bapak saya ditangkap KPK. Hancur habis waktu 2 bulan. Sia-sia tidak ada guna. Susahnya ketemu dengan pejabat. Allah. Bapak mau ketemu tengah malam pun boleh. Bangun sholat tahajud. Baru bangun tidak bisa tidur malah Ustadz. Allah panggil kita dalam subuh. Yuk lapor masalahmu dalam sujud subuh. Tengah hari habis kita dagang. Tak laku-laku dagang. Lapor kalian di tengah hari. Allah nunggu kau sholat duhur. Sore pun masih sepi dagangan. Ayo lapor dalam sholat asarmu. Selesai kita dagang. Pulang ke rumah maghrib. Lapor. Mau tidur pun silahkan lapor sebelum dalam isya. 24 jam Allah boleh ditemui. Itulah sholat 5 waktu. Jadi kalau adik-adik sekalian mau sukses, tidak usah cari muka sama manusia. Capek cari muka sama manusia. Siap Pak, siap Pak. Siap, biar salah siap juga. Capek sama manusia Pak. Tapi ketemu dengan Allah, nikmat. Pun kalau ada yang kau minta, belum dikabulkan Allah. Ada beberapa hal, satu diantaranya bisa jadi sholatmu main-main. Allahu Akbar, tidak ikhlas Pak. Takbirnya aja saya kayak orang tidak makan. Allah. Balik ya. Iya. Rakaat kedua dia cari duitnya. Tadi 100.000. Beli pulsa 50.000. Bensin 20.000. Mana yang 30 ya? Allahu Akbar, belum dia dapat. Sami Allah, belum dia dapat pula. Di rakaat ketiga baru dia ingat, oh di bawah sadel. Lepas itu belum juga dia baca lagi semua bacaan yang ada di rumahnya. Kalender dia baca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Sambil sholat itu. Nah itu koreksi. Sudah bagus sholat saya Ustaz, selesai sunnah. Kok yang dikasih tidak dikabulkan Allah? Percayalah apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah berikan saya
Mudah-mudahan saya bisa terpilih anggota DPR. Tidak terpilih. Yakin bukan di situ yang terbaik. Allah memberikan bukan yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Tamat SMA Pak. 3 kali saya daftar fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. Di sekolah saya termasuk orang juara. Begitu keluar pengumuman tidak ada nama saya. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah dia kalah nilai saya. Saya rasanya tidak adil ini Tuhan. Saya cuma mau jadi dokter. Supaya saya bisa pakai ilmu saya untuk dakwah ngajak orang untuk menjadi orang baik ketika kita sambil ngobatin, kita nasihati. Ternyata tidak lulus. Saya tahu hikmahnya Pak. Saya karena lulus di Sospol, sosial politik, ilmu komunikasi. Saya pulang kuliah waktu itu terjadi tabrakan di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Terjadi tabrakan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah Pak. Sampai detik ini. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasaat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah cilaka. Masya Allah, teman saya yang lulus dulu, yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Ramadan lalu, 2 Ramadan yang lalu, saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Rugi bu cari duit jauh-jauh kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Saya syukur Alhamdulillah. Untung saya jadi Ustaz. Saya tidak pernah pikir soal tiket Pak. Kenapa? Panitia yang ngurus. Tidak pernah pusing saya soal tiket. Ternyata Allah tidak ngasih apa yang saya mau. Tapi Allah kasih saya apa yang lebih baik. Sekarang saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya dokter psikis orang-orang yang mulai sakit jiwa. Stres, suamiku selingkuh Ustaz, gimana caranya? Sabar. Sakit hati Ustaz, ya memang sakit hati. Nah, coba orang macam-macam keluhan orang Pak. 2 hari yang lalu na'udzubillah min zalik, anak remaja Pak curhat, anak SMA. Apa curhatnya? Dia perkosa binatangnya Pak. Apa binatang peliharaanmu? Kambing. Saya bilang hati-hati jangan kau ulang-ulang. Nanti melahirkan mirip mukamu itu. Saya bilang kenapa bisa kau bersetubuh dengan binatang? Ternyata terlalu nonton film-film cabul di HP-nya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kesimpulan lagi yang kedua tadi pelihara sholat. Sholatmu perbaiki. Insya Allah kalau sholat kecil ini dunia. Kecil dunia. Apa susahnya Allah kasih kita mobil? Apa susahnya Allah kasih kita yang tidak ada jalannya saja boleh. Apalagi yang ada jalannya. Yang berikutnya perintah serangkai. Aqimis salat wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah ini yang berkaitan yang sekarang. Yaitu Ustadz Afwan mohon izin menjalankan kantong infak. Nah ini penting bos, biar rajin sholat Senin Kamis tapi pelit. Ayo kita tes bos. Keluarkan Pak. Jangan lagi pikir ini untuk ustadznya, bukan untuk ustadz ini. Saya sebenarnya tidak senang kalau lagi ceramah diedarkan celengan. Rasa-rasanya ini celengan untuk ustadz. Ayo Pak. Masya Allah. Jadi di pintu surga ada orang bertengkar Pak. Orang sudah mau masuk surga ini ada orang 4 bertengkar. Saling tarik Pak. Tarik kanan, tarik kiri. Siapa? 1. Orang yang mati syahid. 2. Haji yang mabrur. 3. Ulama. 4. Orang kaya yang pemurah. Bertengkar dia. Begitu mau masuk orang kaya ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih berhak. Begitu orang mati syahid mau masuk ditarik sama orang haji yang mabrur. Haji mabrur mau besar ditarik sama ulama. Akhirnya turun perintah Allah. Jibril perintah itu 4 orang. Kenapa mereka masing-masing merasa berhak mau masuk ke surga? Periksa satu-satu. Tersangka pertama maju. Kamu kenapa merasa lebih berhak masuk surga? Jibril, saya dulu haji mabrur. Setelah saya haji berhenti saya mendomi.
Setelah saya haji, saya berjamaah di masjid. Setelah saya haji, rajin ngaji Senin Kamis. Haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Orang kasih tahu sampean. Ustadz, ulama. Mundur. Tidak boleh kau dahului gurumu. Dosa kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa merasa nomor 1 surga? Jibril, saya nih mati syahid. Membela agama Allah. Ada yang hina Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Menghina Al-Quran. Nah, saya kena peluru. Ini buktinya bajuku masih berdarah. Mati syahid. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Tanya siapa kasih tahu kau? Ulama. Mundur. Tidak boleh kau dahului ulamamu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk? Jibril, saya dulu adalah orang kaya yang pemurah. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Ada edar celengan di masjid Tebet, saya isi. Saya keluarin semua isi dompet, saya isi. Meskipun saya tidak ada ongkos angkot, tapi saya ikhlas. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Ditanya siapa yang kasih tahu kau? Ulama. Mundur. Sama semua kau. Mundur. Tarik yang keempat. Kamu. Kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Jibril, saya yang tadi yang diceritain orang 3. Oh kamu lama. Saya Dasat Latif. Oh silakan. Begitu mau masuk, tinggal beberapa langkah istighfar ini. Astagfirullah, kata orang 3. Apalagi sudah masuk istighfar. Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahu mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tanpa saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tanpa saya menuntut ilmu. Saya jadi ustadz seperti ini karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu dahului dia. Akhirnya disepakati. Jibril sampaikan kepada Allah. Saya sudah terima penghargaannya. Tapi saya malu mendahului orang kaya. Akhirnya orang kaya dulu yang masuk ke dalam surga. Orang kaya bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Nomor 1 masuk surga. Tapi orang kaya yang pelit. Dia bilang di kampungku seke. Kikirigalak paku jambatan. Kau juga nomor 1 tapi masuk neraka. Nah, silakan edarkan celengan bos. Isi itu. Silakan bapak mau masuk nomor 1 dalam surga atau neraka. Dan ketika bapak sudah mulai tarik dompet, itu setan perang pak. Jangan. Hati-hati, sedikit aja. Bapak tarik keluar, biar goda lagi setan. Cari yang kecil aja, yang kecil-kecil. Itu setan itu pak. Ingat, ketika orang mau berbuat baik, maka setan berusaha menggagalkannya. Belajar dari kisahnya Ibrahim. Yang kemarin kita Idul Adha. Itu kan Ibrahim mau potong anaknya, digoda sama iblis. Ibrahim, sadar lu bro. Sadar bro. Masa anakmu kau mau potong? Kata Ibrahim, jangan banyak bicara situ. Ditembak. Lempar kepalanya sampai Sunda Kelapa balik lagi. Gagal goda anaknya. Ibrahim, dia goda lagi istrinya. Hajar. Kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Katanya mau rekreasi. Bego lu jar. Maksudnya apa? Mau dipotong itu anakmu. Banyak bicara. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Benar, katanya perintah Tuhannya. Siti Hajar tanya, apa perintah Tuhannya? Ambil batu. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dilempar lagi. Kena kepalanya sampai Bogor, balik lagi. Gagal goda suaminya, gagal goda istrinya. Dia datang sama anaknya. Main. Ismail. Kau tahu enggak mau dibawa kemana kau bapakmu? Saya tahu mau dipotong. Bego betul. Jangan banyak bicara di situ. Dilempar. Sampai di Bandung. Tidak balik-balik lagi. Kenapa mesti melempar 3 kali? Itulah lempar jumroh yang kita amalkan ketika haji. Ya, itulah melempar 3 jumroh. Usta, uqa, akabah. Ula, akabah. Lempar setan besar, setan tengah, setan kecil. Dan 1 kali melempar tempatnya 1 kali 7. Tembak kena 7. Lagi 7. 1 hari 21. Dan tidak cukup 1 hari, harus 3 hari. Itu maknanya melawan iblis, melawan godaan setan perlu napas panjang dan power yang besar. Kenapa tidak 1 kali saja? 7 kali 3, 21. Kali 3, berapa?
63. Saya kalau kali-kali Pak, nggak lancar otakku. Tapi kalau lihat uang, cepat saya tahu Pak. Kenapa tidak mesti itu saja yang 63 satu hari saja. Tak, 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 habis. Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti dicicil? Itu menunjukkan melawan setan itu perlu kekuatan besar. Jadi ketika Bapak tarik dompet, itu mulai iblis menggoda itu Pak. Jangan. Itu anakmu nanti mau pergi sekolah. Itu setan itu. Begitu Bapak keluar berhasil, lemparan pertama sudah kena kepalanya. Dia buka dompetnya, mulai setan lagi goda. Cari yang uang merah, 5.000 aja, 2.000. Mau masuk surga 2.000. Nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar Pak, tidak cukup kalau 2.000. Itu saya di toilet Makassar, terminal, itu kan ditulis Pak. Air besar 1.000, air kecil 500. Saya pernah buang air kecil. Air besar saya buang air besar. Sudah saya kasih. Berapa Dek? 1.000. Saya kasih 1.000. Kenapa 1.000 Ustaz? Saya air besar. Dia bilang pasti kencing juga toh. Oh iya saya lupa. Saya kasih uang 2.000. Berarti 1.500. Nih saya tunggu kembalinya. Mana? 1.500 Ustaz. Masih ada 500. Tidak ada uang kecil Ustaz. Jadi kencing lagi Ustaz. Itu toilet 2.000. Kau mau masuk surga 2.000. Ayo isi itu celengan. Dan demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kenapa kita jadi miskin? Kenapa tidak bisa haji? Kenapa tidak pernah umroh? Karena kita selalu berpikiran saya orang miskin. Padahal Allah sudah jelaskan, ana inda sonni abdi bi. Kalau kau sangka dirimu kaya, saya kasih kaya kamu. Kalau kau sangka selalu dirimu miskin, miskin kau selama-lamanya. Maka orang yang tidak mau bersedekah karena dia selalu merasa miskin, maka miskin hidupmu. Coba keluarin itu. Edarkan ulang. Saya ketawa Pak, saya serius ini. Masya Allah. Bersedekahlah. Demi Allah, saya begitu banyak melihat orang yang rajin sedekah. Semakin makmur hidupnya. Dan kalau Bapak sudah sewajarnya mengeluarkan zakat, sudah sewajarkan mengeluarkan sedekah, lalu Bapak tidak keluarkan, Allah paksa keluar dengan sia-sia. Gimana caranya? Tiba-tiba mobilnya nabrak polisi lalu lintas. Pak, bayangkan kalau polisi lalu lintas ditabrak Pak, dia punya jalan. Kalau Satpol PP ditabrak Pak, kita masih bisa berdebat Pak. Ini polisi lalu lintas ditabrak, apa ndak setengah mati? Sebenarnya bapak-bapak jangan musuhi polisi Pak. Jangan. Susah Pak. Benar. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, jangan kau musuhi polisi. Saya kalau pergi ceramah, macet jalan, siapa yang saya cari? Penghafal Quran. Sudah baca saya 2 kali Yasin, khatam, tidak goyang-goyang mobil. Benar. Tapi kalau kita panggil polisi lalu lintas, selesai macet Pak. Jangan musuhi polisi. Bapak diperkosa anak gadisnya, dirampok rumahnya, dibunuh istrinya. Siapa yang kita cari? Tolong Pak Polisi, tegakkan keadilan. Apa kata Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Kacau kan? Pun kalau ada polisi yang minta-minta duit di jalan, itu bukan polisi Indonesia, itu polisi India. Kalau ada polisi yang Bapak ketemu tidak, ya namanya manusia baik, kita doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya. Nah ini yang kedua. Sampai jam berapa ini Pak? Jam 7. Hah? Sampai jam 7. 1 jam lagi. Yuk. Nah, yang kedua tadi, aqimis shalah wa atus zakat. Bayar zakatmu, tunaikan salatmu. Yang ketiga, perintah serangka yang ketiga, anis kurli wali walidaika. Berbuat baiklah kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wah, ini yang banyak Bapak langgar. Saya yakin Bapak rajin sholat. Sedekah pun tidak akan tinggal duit untuk fisabilillah. Tapi yang saya curiga, banyak di antara kita yang tidak memuliakan orang tua. Tanya Pak, saya pernah ketemu pengusaha sukses yang bangkrut di Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu.
Selesai saya khutbah Jumat, dia datang. Dia pegang saya punya paha lalu dia minta, Ustadz, doakan saya Ustadz. Saya merantau dari Sulawesi sampai di sini 4 tahun saya sukses. Tapi 2 bulan ini saya bangkrut. Bukan cuma bangkrut Ustadz, saya dikejar-kejar sama yang punya duit. Saya tanya, Pak, sebelum saya doakan, tolong Bapak jawab dengan jujur. Bagaimana Bapak memuliakan orang tuanya selama ini? Oh itu dia Ustadz, semenjak saya merantau memang saya tidak pernah pulang kampung ketemu orang tua. Saya bilang, hatam, tidak usah panjang cerita, itu penyebabnya. Adik-adik, kalau mau sukses, setelah perbaiki sholat, muliakan orang tua. Sayang 1000 sayang anak-anak kita sekarang Pak. Sama pacarnya, luar biasa sopannya. Ditelepon sama cowoknya, Dek, iya Kak, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja mana yang terbaik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Apa itu? Kata Rocky Gerung, dungu. Coba lihat anak-anak kita Pak. Taat betul itu kalau cowoknya kasih tahu. Tapi kalau orang tuanya dibantahnya tidak pernah masuk di akal. Mau bukti? Anak-anak kita lebih hargai cowoknya daripada bapaknya. Mau bukti Pak? Bapak nanti kalau pulang periksa wallpapernya HP-nya anaknya yang gadis itu. Kira-kira siapa yang jadi wallpaper anak kita? Siapa? Fotonya bapaknya. Siapa? Ada saya lagi mengajar ujian Pak di Unhas. Saya lagi keliling. HP jangan di kantong, simpan sudut kanan meja. Saya lagi mengawas, tiba-tiba di HP sudut kanan ada cewek. Wih, cakep betul cowoknya, bersih putih. Saya bilang, Dek, cakepnya cowokmu. Saya lihat-lihat, enggak imbang rasanya ini. Langsung dia bilang, bukan cowokku itu Ustaz. Oh, siapa ini? Lee Min Ho. Siapa itu Lee Min Ho? Artis. Artis Korea. Oh, ini artis. Iya Ustaz. Kau dikenal? Tidak. Pernah dikirimi pulsa? Tidak. Pernah di miss call? Tidak. Beleng-beleng. Masa itu kau tidak pernah kau kenal, tidak pernah dikirimi pulsa? Kau simpan di situ gambarnya bapakmu ke situ. Ganti tuh fotonya bapakmu simpan. Tunggu dulu Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Sudah terhapus semua Ustaz. Ini anak-anak kita sekarang. Maka jangan heran anak kita S1 susah cari kerja. Karena tidak dapat kerja dia lanjut S2. Makin susah cari kerja. Salah satu sebabnya karena kuliah tidak menghargai orang tuanya. Tidakkah kita sudah belajar dalam agama kita? Ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Ngeri Pak. Tidak ada lagi sopan santun sama orang tua. Bapaknya sepertinya dianggap kawan. Kita dulu ketemu sama bapak. Lihat matanya aja kita kadang sungkan. Bapak pelajari itu yang namanya tadi Al-Fatih. Ya. Itu tidak pernah berani tatap matanya bapaknya. Ketemu bapaknya tunduk terus. Karena memuliakan orang tuanya. Sekarang anak-anak kita, coba lihat saya zaman kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, memotong bayangan ketika ada tamunya bapak itu di ruang tamu, tidak boleh kita lewat-lewat. Dianggap kita anak yang kurang ajar. Makan, zaman saya kecil, makan, bapak saya petani, mau makan, kata ibu saya, jangan dulu, belum datang bapakmu, dosa kau kalau sisa kau kasih bapakmu. Masa sudah dari mulutmu kau kasih bapakmu. Begitu kita muliakan orang tua. Sekarang anak-anak makan, dia habisi Pak. Tinggal kuahnya disimpankan bapaknya. Yang ketawa. Ini anak-anak kita sekarang bingung saya lihat. Makanya jangan heran hidupmu tidak akan dapat kebahagiaan. Coba lihat orang-orang yang sukses. Salah satu biasa resep hidupnya. Mereka memuliakan orang tuanya. Itu model kita lain lagi Pak yang sudah berkeluarga. Modelnya apa? Lebih sayang sama istrinya daripada orang tuanya. Masih baik kalau ini lebih takut. Bu, ini ada duit lebih. Kirim ke bapak ya. 2 juta lah. Lama kita tidak pulang kampung.
Ini 2 juta untuk orang tua kita di kampung. Dengar istrinya, langsung istrinya bangkit. Apa? Bapakmu, itu anakmu. Langsung dia bilang suaminya, ya terserah deh, enggak jadi. Ada di sini takut sama istrinya? Ada laki-laki di sini takut sama istri? Berhenti jadi laki-laki, Pak. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji kita diambil. Coba lihat itu istri. Semua gaji kita diambil. Bajunya kita yang belikan. Lipstiknya pun kita yang belikan. Sampai duit itinya pun kita yang belikan. Masa mau takut sama istri? Jadi Ustadz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istri? Cuma istriku lebih berani dari saya. Marah dia Ustadz, ngamuk dia Ustadz. Dengar Pak. Kalau dia ngamuk, dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Saya serius Pak. Pak, jangan pernah menunda berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah sama saya. Boleh kau maki-maki saya. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah saya dengar di telinga saya kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, tidak ada maaf. Belum tentu kita jodoh sampai saya masuk kubur. Tapi orang tua demi Allah, seluruh darah daging yang ada di dalam tubuhku itu dari orang tua saya. Gitu dong jadi laki-laki Pak. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga ibu-ibu, jangan suka ngomel. Hei bu, ini suami tergantung ibu. Demi Allah. Kalau ibu baik sama mertua, suami tidak akan tergoda perempuan lain. Jangan protes. Coba kalau ibu baik sama suaminya, tiba-tiba suami mau nikah, datang itu mertua membela ibu. Apa kau mau kawin-kawin lagi? Coba lihat itu istrimu, baik betul. Saya belum bangun sudah siap sarapan. Datang saudaramu semua dihormati. Kamu tidak pernah dihina, ngomongnya tidak pernah kasar sama kamu. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu istrimu. Awas kalau kau mau kawin lagi, haram itu air susuku. Gitu mama saya kalau marah Pak. Langsung dia bilang haram air susuku. Ampun Mak. Tapi kalau tidak pernah muliakan orang tuanya, datang mertua dari kampung, baru 2 jam duduk dia tanya, Mak Haji kapan pulang? Belum selesai capek sudah ditanya pulang. Mertuanya hipertensi, makanannya yang asin-asin terus. Tidak pernah dihargai ketika datang mertua. Datang saudaranya tidak pernah manis di depannya. Pulang kampung suamimu dicuci otaknya sama mertuamu. Apa itu istrimu? Saya sekolahkan kau jauh-jauh. Saya jualkan sawah supaya kau dihargai orang, tidak dihina sepupumu. Ini istrimu sendiri yang hina kamu. Datang sepupumu tidak pernah dihormati. Saya datang di rumahmu tidak pernah enak-enak mukanya. Apa itu istrimu, model apa itu? Sudah kawin lagi. Saya carikan kamu sepupumu. Mau ibu? Makanya mestinya kalau mertua datang ibu sujud syukur. Itu sumber keutamaan berkahnya hidup. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua saya punya suami. Andai saja tidak ada orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Bersyukur. Hei bu, baik-baik sama mertua. Demi Allah, rumah tangga tidak akan berkah ketika durhaka sama orang tua. Percaya Pak, muliakan orang tuamu, maka hidupmu akan berkah. Suatu kali Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ingin rasanya saya melihat Allah tersenyum kepadaku. Meskipun saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah mukanya di dunia ini. Bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Kata Nabi, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Maka bapak tidak usah cari muka sama pejabat. Lebih baik muliakan orang tua. Dunia akhirat kita dapat.
Kadangkala ini anak-anak sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis pulsanya. Bamaknya langsung beda manhajnya. Ini bid'ah. Tak boleh mak. Sesat kamu. Saya bilang, kau belajar agama dari mana? Ibumu kau katakan sesat. Ya, adik-adik ini yang hijrah. Hijrah itu bukan sekedar berbicara afwan. Hijrah itu bukan sekedar jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkar celananya. Hijrah itu termasuk diantaranya memuliakan orang tuamu dengan semulia-mulianya. Biar jenggotmu panjang, bicaramu selalu afwan, jazakallah, celana, tapi kau hina orang tuamu karena berbeda mazhabmu, kau tidak lebih mulia di hadapan Allah. Muliakan orang tua. Berapa banyak dalam riwayat-riwayat kita pelajari sejarah, sengsara hidupnya karena mendurhakai orang tuanya. Pertanyaan besar buat kita, kenapa anak-anak kita begini sekarang? Padahal cerdas Pak, anak-anak kita kurang apa sekarang Pak? Coba lihat cerdasnya anak-anak kita. Saya biasa heran lihat itu anak-anak. Saya ini sudah pegang HP 2 tangan, masih salah ketik. Ini anak muda bawa motor, sambil ngebalas. Cerdasnya itu anak-anak kita sekarang. Satu aja kurangnya anak kita sekarang. Apa? Kurang ajar. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata A saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakimu. Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya karena kita memberi makan anak kita makanan-makanan haram. Kenapa anak-anak kita begini? Karena kita memberi contoh yang tidak baik di hadapan anak kita. Sini dulu. Awas kalau kau merokok, awas. Kalau kau merokok saya kasih makan kau dengan bungkusnya. 10 menit kemudian, nak kopi beli rokok tau. Anaknya dilarang merokok, baru dia merokok depan anaknya. Bapak macam apa ini? Ada yang merokok di sini? Nggak ada? Nggak ada dalam masjid. Nggak tahu kalau dia keluar nanti. Bapak kan selama ini sangat benci sama orang-orang yang menindas kita. Siapa orang-orang kaya yang ada di Indonesia? Banyak-banyak Pak. Siapa orang-orang kaya? Mereka yang penguasa rokok. Dan kita lah ini orang Islam paling banyak merokok. Jadi kalau Bapak cinta sama agama, berhenti merokok. Itu orang rokok, itu orang Yahudi punya Pak. Sudah kita dikasih rokok, sakit dikasih lagi obatnya. Duit kita dibawa ke sana. Maka saya doakan bapak-bapak yang merokok, berhenti merokok. Marah? Silakan, saya mau pulang juga. Ada yang bilang makruh, mungkin dia bilang makruh karena dia juga merokok. Berhenti Pak. Kalau ada orang bilang baik itu rokok, saya bilang kau sini. Kalau kau merasa betul itu rokok baik, kau merokok anakmu di depanmu sama istrimu, rokok bareng-bareng di situ. Kalau kau rasa baik, pasti meskipun dia merokok, dia bilang jangan kau merokok, padahal dia merokok. Bagaimana kita mau beri baik yang anak dakwah kita kelihatannya tidak baik? Yang berikutnya, mana anak-anak kita mau baik, sementara kita sendiri tidak menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ingin rasanya berlama-lama di tempat ini. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya kita mengulang. Ada 3 perintah Allah yang serangkai. Yang artinya harus kita jalankan bersamaan. Apabila satunya kita tidak jalankan, maka yang kita laksanakan akan sia-sia. Apa itu? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulmu. Yang kedua, aqimis salat wa atus zakat. Dirikan salat, bayar zakatmu. Dan yang kelima, bersyukur engkau kepada Allah. Tapi jangan lupa memuliakan orang tuamu. Apabila hal ini kita akan sudah lakukan, insya Allah, maka kejayaan kita akan dapat. Bukan cuma kejayaan di dunia, tapi insya Allah keselamatan di akhirat. Demikian.